Halo everyone, terima kasih sudah klik channel ini, sudah klik video ini. Ya, silahkan bisa diambil manfaatnya. Ya, pada video ini akan dijelaskan mengenai larutan asam basa ya, yang merupakan materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, apa saja yang akan dipelajari pada materi larutan asam basa ini? Ya, nah, yang akan dipelajari adalah mengenai teori asam basa, perhitungan pH asam basa, perhitungan pH pengenceran, perhitungan pH campuran, perhitungan pH netralisasi, dan juga titrasi. Pada video ini akan dijelaskan secara khusus mengenai teori asam basa atau konsep asam basa. Nah, untuk pembahasan mengenai perhitungan pH asam basa dan seterusnya sampai titrasi akan dijelaskan pada video selanjutnya. Yang linknya kan saya taruh di deskripsi box. Silahkan nanti kalian bisa cek ya. Oke. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, tonton video ini sampai akhir agar supaya pemahaman informasi yang kalian dapat tidak terpotong-potong dan dapat diterima secara utuh. Tuh. Oke. Nah, larutan asam basa ya. Nah, asam dan basa ya ini merupakan larutan maupun senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, asam dan basa terdapat dalam makanan, minuman, obat-obatan, dan bahkan makhluk hidup seperti kita. Dalam tubuh kita ya itu ada asam dan juga basa. Asam dan basa banyak memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari kan ya. Oleh karena itu kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan karunia, telah menciptakan larutan asam dan basa ini sehingga kita bisa mengambil manfaat dari larutan-larutan tersebut. Oke. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar vinegar ya, yang merupakan asam cuka yang sering kita gunakan, kita manfaatkan untuk penambah rasa makanan. Kemudian ada soda. Nah, ini termasuk larutan asam basa atau asam atau basa sih ya. Nah, di sini ya ditampilkan ya mengenai skala pH. Jadi, suatu asam dan basa itu ditentukan oleh pH-nya. pH itu merupakan potensial hidrogen ya atau derajat keasaman. Ya, derajat keasaman. Nah, pH ini yang menentukan asam dan basa. Ya. pH itu nilainya antara 1 sampai dengan 14. Ya, 1 sampai dengan 14. Nah, untuk zat yang nilai pH-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini dikatakan sebagai larutan yang sifatnya asam. Nah, sedangkan pH 7 ini dikatakan sebagai zat yang netral. Nah, untuk suatu zat yang pH-nya 8 atau 9, 10, 11, 12, 13 maupun 14 ini dikatakan zat yang bersifat basa. Nah, gitu. Untuk yang asam semakin ke kiri, kekuatan asamnya itu semakin tinggi. Jadi nilai pH 1 dan 3 pH-nya atau keasamannya lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang 1 gitu. Sedangkan untuk pH basa dari 8 sampai 14 ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya nilai pH. Nah, jadi semakin ke kanan semakin kuat sifat basanya gitu. Oke. Nah, di sini diberikan contoh-contoh ya zat-zat yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita dengan nilai pH-nya. Nah, di sini contohnya HCl ya. Seringkali
kita dalam pembelajaran kimia selalu menggunakan HCl ya, asam klorida dalam contoh-contoh soal dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata HCl ini mempunyai pH 1, artinya dia merupakan asam ya, senyawa yang bersifat asam. Kemudian Coca-Cola nih, minuman Coca-Cola, mungkin kalian pernah meminumnya ya, ini pH-nya 3. Nah, termasuk asam juga. Wine, ini pH-nya 4, termasuk asam juga. Kemudian mineral water, ya, nah, air mineral, dia pH-nya itu 6. Nah, ini dia termasuk asam juga, ya. Nah, kemudian darah, darah dalam tubuh kita, ya, ini mempunyai pH 7, artinya darah dalam tubuh kita itu bersifat netral. Nah, ini ada contoh lagi yaitu sabun. Sabun yang kita gunakan untuk mandi atau sabun untuk mencuci piring, mencuci baju. Nah, itu dia merupakan zat yang bersifat basa. Dan nah, ini ada contoh lagi larutan natrium hidroksida. Sering kali ya kita dalam pembelajaran kimia menggunakan contoh-contoh NaOH, natrium hidroksida. Nah, ini memiliki pH 14 ternyata, yang artinya NaOH tersebut merupakan zat yang bersifat basa gitu ya. Nah, jadi suatu asam dan basa itu ditentukan oleh apa tadi, nilai pH-nya gitu ya, pH. Nah, apa sih sebenarnya asam dan basa itu ya? Nah, asam dan basa di sini ada perbedaannya ya. Perbedaan dari asam dan basa. Asam ini didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion H+. Kemudian sebagian besar memiliki rasa yang asam. Ya. Nah, kalau yang basa ini ya, basa didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida ketika dilarutkan dalam air. Dan biasanya rasanya itu pahit ya, biasanya. Gitu. Oke. Nah, pada pembahasan ini ya, kita akan bahas secara rinci mengenai teori asam dan basa. Jadi, pengertian apa sih sebenarnya asam, apa sih sebenarnya basa itu. Nah, ternyata asam dan basa ini definisinya dijelaskan oleh 3 ilmuwan, yaitu seorang ilmuwan bernama Arrhenius ya, yang pertama, kemudian diperbaiki lagi atau ada definisi yang kedua oleh Bronsted-Lowry. Nah, dan yang ketiga adalah definisi dari asam basa menurut teori Lewis. Nah, kita bahas satu persatu. Oke, ya. Nah, ini ada perbedaannya. Nah, jadi yang pertama ya, pengertian asam basa yang pertama yaitu teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, Arrhenius ya mendefinisikan asam itu sebagai suatu zat yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Ya, jadi menurut Arrhenius asam ini akan menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Contohnya HCl ya, dilarutkan dalam air. Nah, nanti di sini akan muncul ion H+ ya. Nah, atau saya tuliskan di sini ya, HCl. Nah, fasenya Agi ya, karena dia dilarutkan dalam air. Nah, ketika dia dilarutkan dalam air, maka si HCl ini akan terion ya, akan terion menjadi ion H+ dan juga ion Cl-. Nah, fasenya ini Agi, ini juga Agi. Nah, ya. Nah, karena di sini muncul H+, maka menurut si Arrhenius, HCl ini merupakan senyawa yang bersifat asam. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari asam menurut Arrhenius yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan H+. Nah, ini ada HF ya, ketika terionisasi menjadi H+ dan F-. Nah, ini di sini ada H+, maka HF menurut Arrhenius adalah asam. Kemudian H2S ini juga ketika dia terion akan terbentuk
ion H+. Nah, maka di sini oleh Arrhenius dikatakan sebagai asam gitu. Ada CH3COOH dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya apa basa menurut Arrhenius? Nah, basa menurut Arrhenius itu merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Ya, nah, contohnya adalah NaOH. NaOH ketika dilarutkan dalam air fasenya aqueous, ya, di sini akan menghasilkan ion Na+ dan juga OH-. Nah, karena ada OH- ini, ya, ada OH- ini, muncul OH- ini, maka menurut Arrhenius NaOH ini merupakan basa gitu. Nah, ini ada contoh lain ya, yaitu KOH, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali. Ini semuanya menurut Arrhenius adalah basa karena ya, nah, KOH di sini muncul OH- ketika diionkan. Maka KOH adalah basa. CaOH 2 kali di sini muncul OH-. Nah, maka menurut si Arrhenius merupakan basa. Seperti itu. Oke ya, selanjutnya masuk pada teori asam basa yang kedua atau pengertian asam basa yang kedua. Nah, pengertian asam basa yang kedua ini didefinisikan oleh seorang ilmuwan bernama Bronsted dan juga temannya bernama Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain. Nah, disebut juga donor proton. Ya, jadi asam ini senyawa yang memberi H, ya, memberi H+. Ya, memberi H+. Nah, sedangkan basa kebalikannya, yaitu senyawa yang menerima proton atau H+ dari senyawa lain atau disebut sebagai akseptor proton. Ya, asam memberi H+, basa menerima H+. Nah, itu menurut Bronsted-Lowry. Nah, di sini ya muncul istilah yaitu asam basa konjugasi. Nah, jadi suatu asam dan suatu basa ya ini ya ketika direaksikan ya, kemudian dia akan menjadi asam dan basa juga, tetapi hasilnya ini merupakan asam konjugasi dan juga basa konjugasi. Nah, seperti itu. Biar lebih mudah dipahami, akan saya berikan contoh. Ya, contoh. Nah, contohnya adalah di sini ya, HCl dan juga H2O menjadi H3O+ dan juga Cl-. Nah, Cl-. Nah, di sini ya H pada HCl ya, H pada HCl ini diberikan kepada H2O. Nah, ya H pada HCl diberikan kepada H2O. Sehingga H2O di sini hasil reaksinya menjadi H3O+. Nah, maka HCl kan dia memberi H, maka disebut sebagai asam. Nah, gitu ya. Sedangkan H2O kan menerima H dari HCl, maka H2O disebut sebagai basa oleh si Bronsted-Lowry. Nah, kemudian tadi muncul istilah konjugasi ya, saya singkat K ya atau konjugasi ya, konjugasi. Nah, konjugasi. Ini juga konjugasi. Nah, di sini H3O+ ya, H3O+. Nah, ini merupakan asam. Nah, asam konjugasi. Nah, sedangkan Cl- ini merupakan basa konjugasi. Nah, gitu ya. Yang merupakan produk atau hasil reaksinya itu merupakan konjugasi gitu. Atau ada beberapa sumber yang lain menyebutkan bahwa teori asam basa Bronsted-Lowry ini dituliskan sebagai asam 1, basa 2, asam 2, basa 1 seperti itu. Oke. Nah, di sini saya berikan trik ya biar bisa menentukan mana yang asam, mana yang basa oleh teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Teorinya adalah triknya adalah ya, trik. Nah, triknya adalah
Nah, ya. Yang kaya akan H, nah, kaya akan H itu merupakan asam. Nah, kaya yang H itu merupakan asam, ya. Nah, oke. Saya jelaskan mengenai triknya. Nah, jadi begini, pada suatu reaksi ini, ya, reaksi ini, kalian cari dulu jodohnya. Nah, jodohnya ya. Jadi begini. HCl, cari jodohnya. Jodohnya dari HCl itu merupakan zat produk di mana mengandung satu atau mengandung ini ya atom-atom yang sama. Nah, HCl. Nah, kira-kira ini jodohnya yang mana? Yang memiliki atom-atom dari HCl itu adalah ini ya, Cl. Nah, karena kan sama ya. Ini HCl kan punya Cl. Ini Cl- kan juga punya Cl. Gitu kan ya. Nah, kalau ini HCl sama H3O, HCl punya O enggak punya. Nah, jadi jodohnya adalah Cl-. Nah, HCl dengan Cl-, ya. Nah, HCl ini jumlahannya 1, Cl jumlahannya 0. Maka yang asam yang mana? Nah, triknya adalah yang banyak H, yang punya H banyak itu yang asam. Nah, berarti HCl punya H1, Cl-0, maka HCl ini asam. Nah, gitu kan, sangat mudah sekali. Berarti yang tidak punya H atau sedikit H, nah ini berarti basa. Nah, ya sangat mudah sekali. Kemudian H2O ini jodohnya yang mana? Nggak mungkin berjodoh dengan Cl karena kan H2O tidak punya Cl di sini ya. Lalu ini Cl juga tidak punya O. Nah, ya H2O akan berjodoh dengan H3O. Nah, kalian tentukan H2O jumlahannya berapa? 2. H3O jumlahannya berapa? 3. Banyak mana? Banyak yang ini. Maka H3O itu disebut sebagai asam. Nah, triknya begitu. Kemudian H2O, hanya kan dikit nih. Berarti apa? Basa. Nah, tinggal kita tambahkan konjugasi pada hasil reaksinya. Ini konjugasi, ini konjugasi. Nah, seperti itu ya. Oke, nah coba untuk reaksi yang kedua ini kita gunakan triknya. Ya. Nah, CH3COOH cari pasangannya. Apa pasangannya? Berarti CH3COO-. Nah, ya kan nggak mungkin ya kan dengan H3O. Nah, kan nggak punya C di sini ya. Nah, ini jodohnya. Nah, tentukan. Hanya jumlahnya berapa ini? Ini 3, ini 1. Berarti totalnya 4. Nah, yang sebelah kanan ini 3 saja. Berarti lebih banyak yang sini. Nah, otomatis ini asam. Terus yang ini basa. Sangat mudah sekali. Nah, kemudian saya ganti ballpoint ya biar bisa membedakan H2O. Nah, jodohnya yang mana berarti? Ya berarti yang H3O. Nah, H2O jumlahannya 2, H3O jumlahannya 3. Berarti yang asam yang mana? Yang banyak hanya. Ya berarti yang H3O ini asam. Yang H2O ini basa. Nah, tinggal kita tambahkan konjugasi ya pada hasil reaksinya ya di sebelah kanan tanda panah. Ini tambahkan konjugasi saya singkat K, ini tambahkan konjugasi saya singkat K. Nah, sangat easy sekali kan ya. Nah, sangat mudah sekali. Nah, biasanya di dalam soal itu diminta untuk menentukan pasangan ya, pasangan asam basa konjugasi. Nah, biasanya di soal diminta untuk begitu. Nah, coba kita tentukan pasangan asam dan basa konjugasinya yang mana. Nah, untuk yang reaksi satu dulu ini ya. Nah, asamnya yang mana? Nah, asamnya kan yang ini ya tadi ya. Asamnya yang ini. Berarti kita tuliskan HCl. Kan pasangan asam dan basa konjugasi. Asamnya siapa? HCl. Nah, sekarang kita tentukan basa konjugasinya yang siapa tadi? Cl-. Maka di sini kita tuliskan Cl-. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang reaksi 1. Kemudian reaksi 2, pasangan asam basa konjugasinya yang mana? Nah, coba kalian tulis di kolom komentar siapa pasangan konjugasi dari reaksi yang kedua. Nah, siapa dan juga siapa. Nah,
tuliskan di kolom komentar ya. Nah, coba nanti saya ingin tahu apakah penjelasan saya sudah diterima atau belum gitu. Oke, sekarang teori atau definisi asam basa yang terakhir yaitu menurut teori Lewis atau seorang ilmuwan bernama Lewis. Nah, untuk teori Lewis ya, asam dan basa. Asam didefinisikan sebagai suatu spesies yang dapat menerima pasangan elektron. Ya, asam ini menerima pasangan elektron. Sedangkan basa ini spesies yang memberi pasangan elektron. Contoh biar lebih paham. Nah, jadi gini ya. Ada NH3 direaksikan dengan BF3. Nah, si NH3 ini punya pasangan elektron. Yang namanya pasangan elektron berarti jumlah elektronnya 2 ya. Nah, ini. Nah, pasangan elektron dari NH3 ini diberikan kepada B, pada BF3 sehingga dia di sini terjadilah ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini ya. Nah, jadi karena NH3 memberi, nah ya, yang memberi pasangan elektron itu adalah basa menurut Lewis. Maka menurut Lewis NH3 ini disebut sebagai senyawa basa. Nah, sedangkan menurut Lewis untuk yang menerima, nah ini B berarti kan menerima ya pasangan elektron, maka dikatakan sebagai larutan yang sifatnya asam. Gitu. Nah, oke, sampai ini dulu untuk pembahasan pada video ini ya. Jadi simpulannya adalah, nah ini tadi ya di awal ya simpulannya. Nah, ini ya. Jadi ada 3 pengertian asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, di sini ada keterangannya ya bahwa Arrhenius ini tadi asam yang melepaskan ion H+, basa yang melepaskan ion OH-. Nah, di sini pelarutnya harus air ya. Nah, kemudian diperbaiki nih teori asam basa menurut Arrhenius diperbaiki oleh si Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry ini pelarutnya tidak harus air ya, tidak harus air. Kalau si Arrhenius itu kan terbatas hanya pelarutnya air saja, harus dilarutkan dalam air. Kalau tidak dilarutkan dalam air bagaimana? Nah, dijawab oleh si Bronsted-Lowry. Ini tidak harus air. Kemudian menurut Lewis ya ini lebih sempurna lagi, yaitu ini lebih umum ya, maksudnya lebih umum lagi ya, jadi tidak harus air begitu. Oke, sampai ini dulu untuk video kali ini. Jika memang video ini bermanfaat untuk kalian, memberikan pengetahuan, silahkan kalian bisa tekan tombol suka atau like, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini biar bisa membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa juga link dari pembahasan yang lain saya taruh di deskripsi box, bisa dilihat dan juga dicek ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.